Oke, halo semuanya. WWDC 2025 itu sebentar lagi di tanggal 9 Juni ini akan diadakan oleh Apple yang katanya Apple akan membawa perubahan besar terhadap semua sistem operasi mereka. Perubahan terbesar katanya akan ada di iOS 19. Maksudnya iOS 26. Dan pokoknya ini adalah perubahan desain besar sejak iOS 7. Itu kalau teman-teman ingat, update dari iOS 6 ke iOS 7, itu bisa dibilang perubahan desainnya itu sangat besar ya. Dan tahun ini Apple melakukannya lagi di update iOS 26. Nanti aku jelasin kenapa disebut iOS 26. Oke, kenalin aku Dharma. Aku biasanya bahas tentang teknologi, game, dan kadang vlog. Jadi kalau kalian suka dengan konten-konten seperti ini, bisa subscribe ke channel ini. Terima kasih. Oke, lanjut ke videonya. Ya, ini bukan tipu ya. Jauh banget dari 19 ke iOS 26. Tapi ini merupakan rebranding dari Apple yang mengubah nama sistem operasi mereka. Jadi semua sistem operasi itu dirubah namanya menjadi angka tahun. Jadi 26 itu merujuk pada tahun 2026 di mana iOS itu akan kita pakai. Jadi pada tahun 2026 itu kita akan memakai iOS 26. Nah, hal ini juga sempat dilakukan oleh Samsung itu saat perilisan S20. Jadi S20 itu dirilis sekitar tahun 2020 kalau nggak salah. Awalnya S berapa gitu, aku lupa. S10 ya, S10 setelah S10, S20. Nanti aku cari dulu ya. Meanwhile, Oh ya, sebelum S20 itu ya S10. Jadi Samsung merubah namanya sesuai akhiran tahun dari 2000. Jadi 2020 maka S20. Itu juga yang dilakukan oleh Apple di iOS 26. Jadi informasi dari iOS 26 ini aku dapat dari Bloomberg. Jadi di iOS 26 ini katanya Apple akan membawa perubahan desain besar-besaran. Jadi desain S26 ini terinspirasi dari Vision OS, dari Apple Vision Pro. Jadi kalau dilihat ya, UI itu kayak lebih transparan, bulat, dan lebih spasial. Jadi kayak ya mirip-mirip Vision OS lah. Itu sebenarnya desain itu kurang penting ya, ada yang memperhatikan, ada yang enggak. Tapi rata-rata pengguna Apple itu pasti memperhatikan perubahan desain di setiap OS terbaru. Jadi aku nggak tahu ini bocoran ini apakah valid atau enggak untuk desainnya, tapi kayaknya valid sih. Kita tunggu aja di WWDC 2026. Jadi seperti yang aku bilang tadi, ada yang suka perubahan desain, ada yang ya bodo amat gitu. Jadi apa sih yang dibawa dari iOS 26 ini? Itu sebenarnya sih nggak banyak ya. Kalau kita ngomongin AI itu, ngomongin Apple Intelligence itu nggak ada habis-habisnya. Kekurangannya kalau dibanding dengan Gemini, yang dimana Gemini itu terintegrasi juga dengan handphone Android. Dan kemarin Google juga bilang kalau Gemini akan ada di browser Chrome juga. Jadi kayaknya semua device akan ada Gemininya. Memang dari awal rilis di WWDC 2024, Apple memang sangat ketinggalan jauh untuk mengimplementasikan AI di perangkat mereka. Hal tersebut dapat dilihat dari ketidakseriusan Apple di tahun lalu, di mana sebelum perilisan iOS 18, Apple bernegosiasi dengan OpenAI untuk membawa ChatGPT sebagai fallback AI untuk Siri. Apa itu fallback AI? Fallback AI itu merupakan AI cadangan yang akan menjawab atau menangani permintaan dari usernya. Nah, misalnya Siri itu nggak bisa menanggapi atau melakukan pekerjaan yang kita minta, itu ntar ChatGPT yang akan membackup Siri. Jadi kayak bantuan AI ya, kayak gitu ya. Akhirnya di iOS 18.2 kemarin, ChatGPT menjadi fallback AI dari Siri. Namun ada beberapa bocoran mengatakan bahwa Sundar Pichai, CEO dari Google, bilang bahwa Google mungkin bekerja sama dengan Apple untuk menghadirkan Gemini sebagai salah satu fallback AI-nya untuk Siri. Nah, dari informasi ini aku ingat saat acara Google I.O. kemarin, banyak fitur AI dari Gemini akan hadir juga untuk Android dan iOS. Dan pas aku cek, Gemini beberapa fitur yang dulu katanya eksklusif di Android sudah mulai ada di iOS. Nanti apakah iPhone akan bisa circle to search? Jadi semakin kayak Android ya kelihatannya. Akan tetapi mari kita tunggu info resmi dari WWDC 2025 nanti. Oke, selain AI yang lumayan ketinggalan dari Gemini,
Fitur apa sih yang akan ada di iOS 26? Fitur iOS 26 itu akan ada pada optimalisasi baterai itu menggunakan AI. Jadi iPhone kita itu bisa belajar kebiasaan ngecas dan penggunaan kita sehari-hari. Terus secara otomatis itu mengatur charging untuk menambah umur baterai. Jadi kayak iPhone tuh ngatur cara ngecasnya sendiri. Itu bisa menambah umur baterai. Semoga ya, karena keluhan kemarin yang aku menggunakan iPhone 15 itu ya bodinya panas dan BH ku turun, baterai health-nya turun. Kemungkinan fitur-fitur yang ada di iOS ini juga akan ada di macOS sama iPadOS. Nah, ada beberapa fitur lagi itu merupakan fitur untuk gaming. Jadi kayaknya Apple bakal mengincar pasar gaming juga ke depannya. Jadi aku nggak tahu juga apakah Apple itu worth it untuk dipakai main game, tapi kalau menurutku sih perangkat Apple yang aku punya itu nggak worth it untuk main game. Kadang iPhone 15 emang chipsetnya oke buat main game, tapi masih kurang karena belum 120 Hz. Kalau beli yang Pro kan kemahalan bro. Di tahun ini katanya mereka mau rilis aplikasi khusus untuk gaming di setiap perangkat. Itu termasuk perangkat iPhone, iMac, iPad, dan bahkan di Apple TV. Jadi itu akan menggantikan Game Center selama ini yang kita pakai itu. Entah namanya apa, mungkin Game Hub atau apa, aku nggak tahu apakah berubah nama aja. Intinya ini kedepannya akan gantiin Game Center. Apple katanya juga akan bekerja sama dengan developer-developer besar, bahkan game AAA akan makin banyak berdatangan di Mac atau di iPhone ataupun di iPad. Jadi Apple serius sekarang di pasar gaming, tapi aku masih ragu, tapi apapun bisa terjadi ke depannya. Jadi itu aja ya. Jadi fokusnya di video kali ini adalah iOS 26 dan lompatan desain terbesarnya. Aku berharap Apple kedepannya akan menjadi lebih baik di sektor AI apalagi, dan kemudian ya OS-nya ya makin desainnya makin bagus lah, pokoknya mengikuti perkembangan zaman aja gitu. Jadi sayangnya itu aja ya dari Apple yang ketinggalan jauh dari pengembangan artificial intelligence-nya. Tapi ini kelamaan cuy, dari pas diperkenalkan tahun lalu ini kalau belum ada lompatan besar sayang banget gitu. Jika ada teman-teman yang ingin menambahkan, silahkan drop komentar di kolom komentar. Dan ya sekian video kali ini, sampai jumpa di video berikutnya. Jangan lupa like dan subscribe. Thank you semuanya.